Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi orang Bali, setiap orang yang lahir itu mempunyai saudara kembar yang disebut dengan kande empat. Ada ari-ari, plasenta, ada yeh, ada getih, ada bungkus, membungkus dari bayi. Jadi setiap orang Bali meyakini bahwa kita itu punya banyak saudara, 4 saudara paling tidak. Lalu kalau orang pakai tridatu, itu berkaitan dengan kande 4 itu. Saya tidak mengerti maksudnya kenapa orang Katolik mesti harus pakai tridatu. Warna 3 itu saya tidak mengerti itu karena itu berkaitan dengan kepercayaan. Bagi kita punya malaikat pelindung. Apa mesti harus percaya dengan yang begitu-begitu. Tapi kembali ke keyakinan orang Bali bahwa 4 hal itu begitu penting dalam proses seseorang itu dikandung begitu. Jadi waktu sang bayi ada di dalam kandungan, dia diberi makan lewat plasenta oleh ibunya. Jadi relasi itu antara ibu dan anak itu terjadi di dalam kandungan seperti itu. Dia bergantung sepenuhnya pada plasenta itu, makanan yang dikirim oleh sang ibu pada dia dalam kandungan. Nah, selama 9 bulan proses itu terjadi. Hingga ketika kita membayangkan tentang hati kudus Yesus, kita tidak usah terlalu berpikir mengawang-awang, kita berpikir secara konkret dalam tubuh kita, bahwa sang ibu memberi makan sang bayi. Demikian yang terjadi dengan Yesus. Yesus diberi makan oleh sang bunda. Dan sebaliknya ketika dia lahir dan besar menjadi penebus, sebaliknya sekarang Yesuslah yang memberi makan kepada sang ibu, kepada kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi hati kudus Yesus itu diberi makan oleh hati Maria yang tak bernoda. Sehingga ketika hari ini gereja secara khusus berdevosi kepada hati kudus Yesus, kita mengingat hubungan antara sang anak dan sang ibu. Terlebih pada bulan ini, bulan Oktober, besok dirayakan Maria Ratu Rosario, mengenangkan peperangan di Lepanto ketika Eropa hampir dijadikan Islam oleh Turki, Ottoman Turki. Paus Pius ke-6 mengajak gereja seluruh dunia berdoa supaya koalisi Kristen ini bisa menahan gempuran kerajaan Ottoman Turki. Besok kita akan merayakan itu. Jadi kemenangan peperangan di Lepanto di Austria itu dirayakan gereja sebagai Hari Maria Ratu Rosario. Kekuatan doa itu diyakini, pertolongan Maria itu diyakini begitu kuat. Pada hari ini ketika kita merayakan hari Jumat pertama di bulan Oktober, kita mengenang hati Yesus yang Maha Kudus yang pernah hidup di dalam rahim Bunda Maria, diberi makan oleh sang ibu. Dan ketika dia mati untuk kita, dia sekarang yang memberi makan kepada sang ibu. 2 hati ini yang kita yakini dalam gereja begitu sentral. Jadi ketika Anda memulai dengan doa Rosario karena bulan Rosario, lalu hari ini kita
menghormati hati kudus Yesus, di mana kita bisa meletakkan keduanya. Keduanya merupakan satu kesatuan. Margareta Maria Alacoque yang mendapat penampakan di luar kota Paris. Janji-janji hati kudus Yesus kepada mereka yang berdevosi kepada hati kudus Yesus. Ada beberapa banyak janji ya yang diberikan. Tapi intinya bahwa kita berdoa bagi pertobatan dunia pada hari ini. Pada Jumat pertama. Tidak usah berpikir tentang mempertobatkan orang di Eropa yang sudah tidak ke gereja. Berdoalah untuk orang Babakan. Berapa banyak orang yang rajin berdoa. Pagi lewat sini orang sibuk belanja di sebelah ini, beli goh nasi, beli sayur. Orang memikirkan makanan jasmani itu begitu penting. Mengabaikan makanan rohani. Mari kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang tinggal seatap dengan kita. Anak-anak, istri, suami yang menganggap hidup rohani itu ya biasa-biasa saja. Kita berdoa bagi pertobatan mereka. Seringkali ketika terjadi sesuatu baru kita kapok begitu. Ini rencana ibu-ibu mau berangkat ke Singaraja, mau siarah ke Gomas gitu. Romo Roni sudah pernah bilang ini waktu kelompok berapa yang pergi ke Bedugul, mereka diharapkan misah dulu baru berangkat ke sana. Saya meragukan sekali bahwa mereka akan misah. Oke, misah ke Tuke Romo, misah ke seminari. Harapannya begitu bahwa Anda misah dulu baru berangkat ke Gomas begitu. Tapi seringkali orang tidak mau ke gereja, tidak misa dan mempentingkan rekreasi jalan-jalan siarah katanya. Nanti kalau sudah terjadi apa-apa, baru kemudian orang bilang sajo. Seringkali kita kapok dulu baru kita bertobat begitu. Kita sakit dulu kemudian baru kita sadar bahwa kita salah. Selingkuh kalau tidak ketangkep sama istrinya, tidak bertobat. Seringkali itu yang kita alami dalam hidup. Mari kita berdoa secara khusus pada Jumat pertama ini. Bagi para wakil-wakil gereja yang sedang bertemu di Sinode Ekumenis di Roma hari-hari ini, kita berdoa semoga apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka putuskan bagi masa depan gereja, dituntun oleh Roh Kudus, Bapak Suci Fransiskus yang mendapat kritik dan juga serangan dari berbagai macam tempat, terutama dari Amerika dan Jerman, betul-betul dalam tekanan, pembaharuan yang dia inginkan, mendapat perlawanan dari orang-orang yang konservatif, menganggap paus sebagai manifestasi dari setan yang mau menghancurkan gereja. Kita berdoa agar Roh Kudus yang turun menyertai, menerangi para wakil-wakil yang datang kepada Sinode Ekumenis hari-hari ini.